Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmiati Ayu Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan sejarah dari P3K. Yang pertama, P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan adalah upaya atau perawatan sementara terhadap korban kecelakaan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan rasa tenang kepada korban, mencegah atau mengurangi rasa takut dan gelisah, serta mengurangi bahaya yang lebih besar. Kecelakaan bisa terjadi di mana saja, seperti di rumah, jalan, sekolah, kolam renang, tempat rekreasi, dan lain sebagainya. Saat terjadi kecelakaan, korban dapat meninggal seketika, pingsan, luka berat, dan luka ringan. Bagi korban yang masih hidup, tentu memerlukan pertolongan secepatnya. Saat kondisi tersebut, peran P3K sangat dibutuhkan sebelum dokter datang. Bila pertolongan pertama tersebut dilakukan dengan benar, nyawa korban kecelakaan tersebut bisa tertolong. Perkenalkan, nama saya Nur Syamsi, nomor urut 14. Di sini saya akan menjelaskan tujuan P3K. Tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan adalah yang pertama, menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian. Di antaranya yaitu memperhatikan kondisi dan keadaan yang mengancam korban, melaksanakan resusitasi jantung dan paru atau RJP kalau perlu. Selanjutnya, mencari dan mengatasi pendarahan. Yang kedua, mencegah cacat yang lebih berat atau mencegah kondisi memburuk. Di antaranya yaitu melakukan diagnosis, menangani korban dengan prioritas yang logis, dan memperhatikan kondisi atau keadaan atau penyakit yang tersembunyi. Yang ketiga, menunjang penyembuhan. Di antaranya yaitu mengurangi rasa sakit dan rasa takut, mencegah infeksi, dan merencanakan pertolongan medis dan transportasi korban dengan tepat. Lalu, sejarah pertolongan pertama. Pada Perang di Solferino tahun 1859, Henry Dunant sebagai pelopor gerakan Palang Merah telah memperkenalkan teknik pertolongan pertama saat darurat bersama penduduk sipil dan para sukarelawan dibantu oleh Dinas Kesehatan dari kedua belah pihak yang berperang melakukan tindakan dasar, pertolongan pada luka. Tindakan tersebut diantaranya adalah pembalutan, penghentian pendarahan, pembidaian, dan lain-lain. Dan hal ini sekarang dikenal sebagai tindakan pertolongan pertama. Saat perang merebut kemerdekaan di Indonesia, peristiwa di Solferino tersebut menginspirasi para pemuda dan tokoh-tokoh kesehatan untuk mendirikan organisasi Palang Merah. Seperti kita ketahui, saat itu pendirian organisasi dilarang karena sudah berdiri Netherlands Indies Red Cruise yang kemudian menjadi Netherlands Red Cruise Afdeling Indonesia atau Palang Merah Belanda bagian Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut semata-mata ingin memberikan bantuan kepada korban perang yang berkecamuk di Indonesia. Akhirnya, mereka mendirikan badan serupa yang bernama PKP, yaitu singkatan dari Penolong Korban Perang. Kegiatan utama PKP adalah memberikan pertolongan pertama pada korban luka dan sakit. Sebenarnya, Palang Merah Belanda waktu itu sudah sejak lama melakukan kegiatan pertolongan pertama pada korban perang, terutama tentara Hindia Belanda yang sedang memerangi raja-raja pribumi. Sehingga teknik pertolongan pertama telah berkembang sejak lama. Kemudian menjelang Perang Dunia Kedua, Palang Merah Belanda pada waktu itu
mulai banyak melatih pegawai-pegawai kantor dan mahasiswa kedokteran dalam keterampilan EHBO sebagai persiapan melawan tentara Jepang. Penolong yang bernama Mobile Colon. Anggota Mobile Colon adalah para pemuda-pemudi yang dilatih oleh dokter dan perawat dari rumah sakit di daerahnya masing-masing. Hal itu berdasarkan dari instruksi pertama Markas Pusat PMI agar dokter-dokter di daerah membentuk cabang dan membuat regu penolong. Tujuannya adalah untuk persiapan menghadapi peperangan agresi kedua di berbagai daerah. Sejak itulah P3K dikenal, walaupun masih dipandang sebagai kebutuhan dari organisasi PMI. Seiring perkembangan zaman, maka P3K juga dibutuhkan masyarakat di luar PMI, karena kecelakaan bisa terjadi di mana saja, tidak hanya pada saat perang. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai apa itu P3K dan sejarahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madayanti Lolobua, nomor urut 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip atau sikap saat akan melakukan usaha pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, yang pertama yaitu bersikap tenang dan tidak panik. Sebab dengan sikap yang tenang dan tidak panik, tindakan pertolongan dapat dilakukan dengan baik dan juga akan memberikan perasaan tenang pada korban, sehingga sikap tersebut sesuai dengan sifat P3K, yaitu memberikan perasaan tenang atau tidak panik pada korban. Nah, prinsip yang kedua yaitu memberikan pertolongan dengan cara yang cepat dan juga tepat. Bila pertolongan pertama tersebut dilakukan dengan benar, nyawa korban kecelakaan tersebut bisa tertolong. Namun sebaliknya, jika dilakukan secara sembarangan dan salah, justru bisa membahayakan korban hingga mengakibatkan kematian. Maka dari itu, kita harus memberikan pertolongan dengan cara yang benar ya. Nah, yang ketiga, sebelum mengetahui berat atau ringannya cedera yang dialami oleh korban, sebaiknya jangan terburu-buru untuk memindahkan atau menggeser korban. Mengapa? Sebab hal itu akan memperparah cedera pada korban. Nah, sebelum dipindahkan, ada baiknya pendarahan korban harus kita hentikan terlebih dahulu dan juga tulang yang patah harus dibidai. Nah, kepala korban harus terlindungi dan perhatikan pernapasannya. Jangan sampai tersumbat oleh kotoran ataupun muntahan. Yang keempat, jika ada luka, diusahakan agar korban tidak melihatnya, sebab hal itu dapat membuat korban menjadi panik. Nah, apabila korban sudah panik, akan menyebabkan pernafasan menjadi tidak teratur sehingga menyebabkan sesak nafas, dan juga hal itu akan membuat badan banyak bergerak dan akan mengakibatkan terbukanya luka akibat kecelakaan yang akan membahayakan nyawa korban. Nah, yang terakhir yaitu setelah mendapat pertolongan pertama, korban sebaiknya segera dibawa ke dokter, rumah sakit, ataupun puskesmas untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. Peralatan atau perlengkapan P3K yang perlu dipersiapkan antara lain: yang pertama, kasa pembalut atau perban. Perban terbuat dari kain yang jarang dan tipis. Perban ini digunakan untuk membalut luka yang sudah ditutupi kasa steril. Yang kedua, kasa steril. Kasa yang sudah disterilkan digunakan untuk menutup luka. Kasa steril adalah kain yang bebas dari kuman-kuman penyakit. Yang ketiga, plester.
Plester digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak terlepas. Dalam meletakkan kasa penutup, plester ditempatkan pada beberapa tempat dan jangan melewati bagian tengah luka. Yang keempat, plester obat. Plester obat biasanya digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan, misalnya akibat teriris atau tersayat benda tajam. Pada permukaan tengah plester terdapat lapisan yang mengandung obat. Yang kelima, pembalut segitiga. Pembalut segitiga atau mitela biasanya digunakan untuk korban yang mengalami kecelakaan, seperti patah tulang lengan, luka di kepala, atau cedera pada sendi lutut. Yang keenam, kapas. Kapas digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Biasanya sebelum digunakan, kapas terlebih dahulu dibasahi dengan air bersih yang steril atau larutan pembersih luka. Setelah itu baru dipakai untuk membersihkan luka yang kotor. Yang ketujuh, gunting. Gunting yang digunakan sebaiknya gunting perban yang tahan karat. Hal itu agar tidak mengakibatkan infeksi. Yang ke-8, lampu senter. Lampu senter digunakan untuk melihat luka tertentu agar lebih jelas, misalnya suatu benda yang masuk ke telinga atau melihat benda yang sangat kecil di dalam luka. Yang terakhir, yang ke-9, jepitan. Jepitan atau pinset digunakan untuk mengambil suatu benda yang kecil di dalam luka atau mengambil kotoran yang melekat pada permukaan luka. Pinset juga biasanya dipakai untuk menjepit kapas atau kasa steril. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninjum Datilah dari kelas M217 nomor urut 24. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Tindakan yang pertama yaitu memanggil tenaga medis atau dokter secepat mungkin, dan apabila tenaga medis atau dokter tak kunjung datang dalam waktu dekat, maka segeralah membawa korban pada rumah sakit terdekat atau puskesmas terdekat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tindakan yang kedua yaitu menghentikan pendarahan. Di sini cara menghentikan pendarahan pada pertolongan pertama yaitu dengan cara yang pertama, gunakan sarung tangan sekali pakai apabila ada. Di sini penggunaan sarung tangan digunakan untuk meminimalkan risiko terjadinya infeksi. Terus yang kedua yaitu tekan bagian tubuh yang mengeluarkan darah dengan menggunakan perban atau kapas supaya pendarahan itu berhenti. Selanjutnya yaitu tindakan yang ketiga yaitu mengatasi dan mencegah shock atau gangguan keadaan umum lainnya. Cara mengatasi atau mencegah shock yaitu dengan cara memberikan perasaan tenang pada korban supaya tidak mengalami shock yang berlebihan. Tindakan yang terakhir yaitu mencegah infeksi pada korban. Agar tidak terjadi infeksi, segeralah membersihkan luka-luka yang terdapat pada korban supaya tidak terjadi infeksi pada luka tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Anul Imansyah dari kelompok 3P3K akan menjelaskan tentang apa itu klasifikasi cedera. Menurut Hardianto tahun 2005, klasifikasi cedera sebagai berikut. A. Berdasarkan berat ringannya, cedera dapat diklasifikasikan menjadi: yang pertama, cedera ringan, cedera yang tidak diikuti kerusakan yang berarti pada jaringan tubuh kita, misalnya kekakuan otot dan juga kelelahan.
Pada cedera ringan biasanya tidak diperlukan pengobatan apapun dan cedera akan sembuh dengan sendirinya setelah beberapa waktu. Yang kedua, cedera berat, cedera yang serius, di mana pada cedera tersebut terdapat kerusakan jaringan tubuh, misalnya robeknya otot atau ligamen maupun patah tulang. Kriteria cedera berat yaitu A. Kehilangan substansi atau kontinuitas. Yang kedua, rusaknya atau robeknya pembuluh darah. Yang ketiga, peradangan lokal atau ditandai oleh kalor, panas, kemerahan, bengkak, nyeri, lesi tidak dapat digunakan secara normal. B. Berdasarkan jaringan yang terkena, cedera dapat diklasifikasikan menjadi: yang pertama, cedera jaringan lunak. Beberapa cedera jaringan lunak yaitu A. Cedera pada kulit. Cedera yang paling sering adalah ekskoriasi atau lecet, dan juga laserasi, robek maupun punktum atau tusukan. Bagian B, cedera pada otot atau tendon dan juga ligamen. Yang pertama adalah strain, adalah cedera yang terjadi pada otot dan tendon. Biasanya disebabkan oleh adanya regangan yang berlebihan. Gejalanya adalah nyeri yang terlokalisasi, kekakuan, bengkak, hematom di sekitar daerah yang cedera. Yang kedua adalah sprain, adalah cedera yang disebabkan adanya peregangan yang berlebihan sehingga terjadi cedera pada ligamen. Gejalanya adalah nyeri, bengkak, hematoma, tidak dapat menggerakkan sendi, kesulitan untuk menggunakan ekstremitas yang cedera. 2. Cedera jaringan keras. Cedera ini terjadi pada tulang atau sendi. Dapat ditemukan bersama dengan cedera jaringan lunak. Yang termasuk cedera ini adalah A. Fraktur atau patah tulang, yaitu diskontinuitas struktur jaringan tulang. Penyebabnya adalah tulang mengalami suatu trauma atau ruda paksa melebihi batas kemampuan yang mampu diterimanya. Bentuk dari patah tulang dapat berupa retakan saja sampai dengan hancur berkeping-keping. Patah tulang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, patah tulang tertutup, di mana patah tulang terjadi tidak diikuti oleh robeknya struktur di sekitarnya. Yang kedua, patah tulang terbuka, di mana ujung tulang yang patah menonjol keluar. Jenis fraktur ini lebih berbahaya dari fraktur tertutup, karena dengan terbukanya kulit maka ada bahaya infeksi akibat masuknya kuman-kuman penyakit ke dalam jaringan tersebut. Dan yang terakhir adalah B. Dislokasi adalah sebuah keadaan di mana posisi tulang pada sendi tidak pada tempat yang semestinya. Biasanya dislokasi akan disertai oleh cedera ligamen atau sprain. Dan yang terakhir adalah B. Dislokasi adalah sebuah